Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Uki. Nama panjang saya ini di bawah ya. Seperti itu. Kalau dari backgroundnya tahu ya, saya mengajar sejarah wajib dan sejarah minat. 1 tahun ke depan kalian akan bersama saya di sejarah wajib dan sejarah minat. Oke. Untuk bab pertama di sejarah ini kita akan belajar tentang pengertian sejarah dari beberapa ahli ya. Dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tayangan berikut ini. Oke guys, pertemuan pertama kita bahas tentang pengertian sejarah ya, kayak gitu. Jadi menurut etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, sejarah atau sajaratun yang artinya pohon. Jadi kalau di beberapa buku ada yang menulis sejarah, ada juga yang menulis sajaratun yang artinya pohon. Ya, jadi sejarah itu ibarat sebuah pohon yang terus berkembang dari akar sampai ranting-rantingnya. Lah ya, lah emang kayak gitu. Jadi kan emang sejarah itu ya akan selalu berkembang kan selama kita masih hidup ya. Selama kita masih hidup, selama ada manusia, maka manusia akan mengukir sebuah peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi dia akan selalu berkembang kecuali dunia sudah hancur. Maka tidak akan lagi sebuah kisah. Ya. Terus menurut Kamus Bahasa Indonesia, sejarah adalah asal-usul atau keturunan ya, atau silsilah. Atau bisa juga diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dapat juga dikatakan pengetahuan atau juga uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Ya, jadi udah slide pertama sama slide kedua ini kita membahas tentang manusia ya, itu manusia dan masa lampau. Selanjutnya ini adalah sejarah menurut para ahli. Sebenarnya banyak banget para ahlinya ya. Saya hanya mengambil beberapa saja kayak gitu biar kalian tidak terlalu pusing juga melihat banyak arti-arti gitu ya. Nah, ini saya ambil 4 dari luar Indonesia dan 3 dari tokoh Indonesia sendiri. Nah, ini menurut Edward Hallett Carr ya. Jadi, sejarah itu adalah proses interaksi antara sejarawan dan fakta-fakta yang ada pada sejarawan gitu. Dan faktanya itu berkaitan antara masa sekarang dan masa lampau ya. Nah, karena menurut Collingwood ini sejarah adalah sebuah bentuk penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Ini sudah paham ya. Jadi ketika ada penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi pada masa lampau, menurut Collingwood itu adalah sejarah ya. Sedangkan menurut Roberts itu sejarah adalah kenangan dari masa lalu. Ya, jadi kalau kita punya cerita di masa lalu itu adalah bagian dari sejarah. Nah, ini dia menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan manusia atau peradaban dunia yang berisi perubahan yang terjadi pada watak manusia. Jadi, kalau segala sesuatu yang dicatat oleh manusia pada masa lalu dan itu mempengaruhi hidupnya, itu bisa dikatakan sebagai sejarah. Jadi catatan-catatan yang udah kita buat tuh nanti ya, yang sekarang terus nanti kita lihat 20 tahun mendatang itu bisa dikategorikan sebagai sejarah menurut Ibnu Khaldun. Nah, untuk tokoh Indonesianya ini ada Muhammad Yamin ya. Muhammad Yamin mengatakan sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tarik sebagai hasil penafsiran kejadian dalam masyarakat pada masa lampau. Jadi tarik ini cerita ya artinya. Jadi kalau daerah biasanya nyebut sejarah itu ada yang tarik, ada juga hikayat kayak gitu. Banyak deh sebutannya. Intinya sih hikayat maupun tarik itu artinya cerita itu ya. Nah, menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Kunto Wijoyo adalah salah satu dosen di universitas ternama di Indonesia ya.
itu adalah guru besar sejarah. Ya, itu banyak buku-buku yang dikarang oleh Kunto Jumijoyo mengenai sejarah, ada dasar-dasar ilmu sejarah. Sama kayak tokoh yang di bawahnya yaitu Nugroho Noto Susanto, dia juga guru besar salah satu universitas terbaik di Indonesia dan juga banyak mengeluarkan buku-buku yang berkaitan dengan sejarah. Selanjutnya pengertian sejarah nih menurut Nugroho Noto Susanto ya, adalah peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang terjadi di masa lalu. Jadi segala sesuatu peristiwa di masa lalu yang berhubungan dengan masyarakat pasti akan dikatakan sebagai sejarah. Ini adalah jadi esensi sejarah ya ini. Nah, tadi kan sudah kita bahas tuh sejarah menurut etimologi sama sejarah menurut para ahli ya. Jadi itu selalu yang dibahas adalah masa lalu ya. Kayak gitu, masa lalu manusia ya. Itu dalam pengertiannya tadi ya. Jadi objek dari sejarah itu ada yang paling utama adalah manusia. Kemudian ada masa lalu. Kemudian adalah peristiwa. Kalau kita berbicara tentang peristiwa pasti nyangkutnya ke tempat, ya enggak? Gitu. Ada nggak sih peristiwa yang nggak pakai tempat? Nggak ada kan? Itu contohnya apa? Misalnya peristiwa proklamasi Indonesia. Kan ada tempatnya di mana? Di Indonesia, ya kan? Jadi sejarah itu 3 objek pentingnya adalah tadi ya, ruang atau tempat. Kemudian masa lalu itu bisa dikatakan sebagai waktu ya. Dan kemudian adalah manusia. Nah, yang tadi, ini esensi dari sejarah. Jadi sejarah itu bisa dikatakan sebagai esensinya adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau. Kemudian sejarah juga bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena untuk merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah, kita perlu bantuan ilmu-ilmu lain dan ada tahapan-tahapan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah itu. Terus, dalam kita merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah itu pasti kita menggunakan sumber ya sebagai bahan penyelidikan. Jadi, peristiwa sejarah itu bukan asumsi, bukan tebak-tebakan ya, tapi dia adalah benar-benar terjadi ya. Kenapa? Karena kita punya sumber yang kita gunakan sebagai dasar merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah. Nah, esensi sejarah juga adalah dia kronologis dan bertarik. Kronologis itu adalah dia berurut ceritanya, dia nggak lengkap-lengkap kayak gitu. Jadi kenapa ada urutan tahunnya? Ya, itu namanya kronologi sesuai dengan urutan. Nah, kemudian dia bertarik-tarik tadi saya bilang adalah sebuah cerita ya. Iya. Nggak mungkin kan sejarah itu tidak diceritakan, ya kan? Nggak mungkin ya, sejarah itu pasti isinya adalah sebuah cerita. Kayak gitu. Ya. Kemudian esensinya adalah, dia tersusun sebagai hasil pendidikan. Iya, benar. Kalau tadi yang ilmu pengetahuan, ya ini ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Kan tadi saya sudah katakan bahwa peristiwa sejarah itu, untuk merekonstruksi peristiwa sejarah, kita melalui tahapan-tahapan penelitian. Ya, dan penelitian itu bisa masuk ke dalam pendidikan nih. Kan tersusun sebagai hasil pendidikan, iya. Karena untuk menyusun sebuah peristiwa sejarah, kita nanti ada tahapannya, ada 5 tahapan, yaitu kita nyari judulnya dulu, kemudian ada heroistik, ada kritik sumber, ada historiografi, ya. Kemudian ada verifikasi, itu. Tapi itu nanti kita bahas di bab selanjutnya. Nah, apalagi esensinya adalah menafsirkan keadaan yang telah berlalu. Iya. Jadi esensi sejarah adalah sebenarnya menafsirkan keadaan yang sudah berlalu. Jadi peristiwa yang selalu itu kita tafsirkan, tapi kita tidak sembarang menafsirkan ya, karena kita menafsirkan itu berdasarkan sumber dan fakta yang sudah kita dapat kayak gitu. Jadi inilah esensi sejarah itu. Yang jelas kalau secara sempit, apa arti sejarah? Sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau kayak gitu ya. Dalam konsensus di seminar sejarah, sebuah peristiwa dikatakan sebagai peristiwa sejarah ketika dia memang sudah berumur 10 tahun atau 20 tahun ya. Tapi kalau secara sempit, tadi pengetahuan arti sejarah itu
ya, peristiwa yang terjadi di masa lalu adalah kemarin, hari kemarin itu bisa dikatakan sebagai masa lalu ya. Bahkan 15 menit yang lalu sudah bisa dikatakan sebagai masa lalu. Masih ingat dengan pelajaran bahasa Inggris? Ingat ya, kalau kita menggunakan past tense ya, jadi peristiwa 5 menit yang lalu sudah menggunakan past tense ya, yaitu karena dia sudah, peristiwanya sudah berlalu, kayak gitu. Nah, oke, ini di pengakhir slide tugasnya. Ya, tugas pertama adalah membuat video perkenalan. Ya, isinya apa? Video perkenalannya itu isinya nama lengkap, nama lengkap, kemudian nama panggilan, tempat tanggal lahir, hobi, kemudian asal sekolahnya. Nah, setelah itu kalian menyebutkan pengertian sejarah menurut etimologi, kemudian kamus bahasa Indonesia, dan para ahli ya. Dari yang 4 tadi, 7 ya, ada 7, kalian sebutin 3 saja yang dari para ahli. Jadi nanti videonya itu disatukan ya. Nah, video itu dikirim di Google Classroom atau juga bisa ke email. Ya, nanti kalau kurang paham dengan tugasnya, kita bisa ditanyakan di Meet. Ya, oke. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan PPT-nya dengan baik. Ya, nanti ingat kalau kurang paham bisa ditanyakan di Google Meet. Ya. Oke, tadi sudah dilihat ya tayangannya. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan di Google Meet ya. Untuk tugasnya juga tadi sudah ada di dalam tayangannya. Nanti tugasnya bisa dikirim di Google Classroom ya. Seperti itu. Nanti bisa ditanyakan juga ketika kita meet di Google Meet. Ya, mungkin kegiatan kita cukup hari ini cukup itu saja. Salam jas merah, sampai ketemu pekan depan.